Ibu, saya akan melakukan perawatan luka premium. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan menyiapkan alat. Kemudian alat-alatnya ada perlak, ada selimut, ada kom yang berisi kasa, ada bengkok, ada kom yang berisi antiseptik, ada handscoon, ada pinset anatomis, pinset kemudian ada handscoon steril. Ibu, saya izin menutup sampiran ya. Ibu, saya mencuci tangan dulu ya. Kemudian mengatur posisi pasien. Setelah itu membuka bagian bawah. Kemudian mendekatkan alat ke pasien, lalu memakai handscoon. Kemudian membersihkan labio mayora yang terjauh dulu, lalu labio mayora yang terdekat. Selanjutnya membersihkan labio minora yang terjauh, kemudian labio minora yang terdekat, lalu dari klitoris ke perineum. Kemudian mengolesi dengan antiseptik. Selanjutnya memasang pembalut. Lalu memasang kembali pakaian bawah. Letakkan ke larutan 0,5%. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan bahwa tadi kondisi jahitannya bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, bengkak, ataupun merah. Kemudian pendarahannya tadi cuma 50 cc ya Bu, jadi tidak banyak. Kemudian Ibu boleh memasukkan mobilisasi seperti miring ke kanan, ke kiri, ataupun berdiri jalan dan dengan pelan-pelan. Kemudian untuk personal hygiene-nya juga jangan lupa ya Bu, untuk cara ceboknya arah depan ke belakang. Nah, tadi ada kasa yang dimasukkan di dalam vagina Ibu. Kasa ini setiap Ibu buang air kecil harus diganti. Nanti kita siapkan kasanya berserta betadinnya, kemudian kasa nanti dilumari betadin dulu, baru dimasukkan. Tidak bisa menggunakan kasa lagi. Itu bisa pada hari ketiga Ibu cukup mengganti pembalutnya saja jika Ibu merasa penuh. Jika Ibu merasa demam, kemudian ketika Ibu merasakan bau yang tidak sedap dan sakitnya juga di luar dari biasanya Ibu rasakan, itu sudah masuk tanda-tanda infeksi, itu harus sengaja diobati dan konsultasi dengan dokter spesialis. Di sini saya akan sedikit konseling kepada Ibu untuk membantu proses penyembuhan luka Ibu. Sebaiknya Ibu mengkonsumsi nutrisi yang bagus. Jika tidak ada
Karbohidrat dan protein yang cukup itu membantu proses penyembuhan luka. Sampai di sini apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Jika tidak ada lagi, saya ucapkan Ibu, saya akan melakukan penjahitan luka. Apakah Ibu bersedia? Kemudian menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada duk steril, ada perlak, kemudian ada kom yang berisi larutan antiseptik dan larutan NaCl, dan ada plester, kemudian ada bengkok, ada bak instrumen yang berisi handscoon, ada kasa, kemudian ada pinset anatomis dan pinset kirurgis, ada gunting, ada sprit 5 cc, kemudian ada gunting perban. Lalu ada perban. Permisi Ibu, saya izin menutup sampiran sekaligus mencuci tangan. Setelah itu mendekatkan alat ke pasien. Lalu memasang perlak ke pasien. Lalu mengatur posisi pasien senyaman mungkin dan memasang duk steril. Lalu mematahkan ampul, lalu menyiapkan injeksi lidokain, selanjutnya memakai handscoon, lalu mengkaji luka kedalamannya, olesi dengan larutan NaCl, menyuntik lidokain di sekitar tepi luka. Kemudian lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, masukkan lidokain secara perlahan. Selanjutnya menunggu 2 menit. Kemudian menguji reaksi. Kemudian menyiapkan jarum dan benang. Menjahit luka dalam dengan benang. Menjahit luka sekitar kurang lebih 1 cm di atas ujung luka dan diikat. Melakukan penjahitan satu persatu di bawah jahitan pertama. Kemudian merapikan jahitan.
Mengolesi luka dengan antiseptik. Menutupi luka dengan kasa steril dan memasang plester. Kemudian merapikan alat serta merapikan pasien. Selanjutnya melepas handscoon dan letakkan ke larutan kalorin. Alat-alatnya yang pertama ada bak instrumen yang berisi handscoon, kasa, pinset anatomis dan pinset kirurgis, ada gunting perban, kemudian ada bengkok, ada plester, kom yang berisi larutan antiseptik dan kom yang berisi larutan NaCl, lalu ada perlak. Ibu, saya izin menutup sampiran serta mencuci tangan ya. Kemudian mendekatkan alat ke pasien. Selanjutnya memasang perlak ke pasien. Kemudian memakai handscoon. Setelah itu mengolesi dengan larutan NaCl di pinggir perban agar perbannya mudah lepas. Kemudian mengkaji luka. Setelah itu membuka plester. Kemudian mengangkat luka dan menahan bagian luar. Memotong simpul dengan menggunakan gunting. Setelah itu mencabut benang secara perlahan.
memberi antiseptik pada bagian bekas luka. Kemudian membereskan alat serta merapikan pasien. Setelah itu melepas handscoon